Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap maju sebagai calon presiden 2024. Namun pernyataan Ganjar menuai kontroversi karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai berlambang banteng. Buntutnya PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Apakah peluang sang gubernur Jawa Tengah semakin melemah untuk diusung PDI Perjuangan atau justru ada pintu partai lain yang terbuka untuk mengusung Ganjar sebagai calon presiden 2024? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kehormatan, Pak Komarudin Watubun. Selamat malam Pak Komar. Selamat malam. Terima kasih tadi sore memberikan sanksi, malam ini sudah datang di Political Show. Terima kasih sekali. Ada relawan GP Mania, Bang Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam Mbak Rifana. Oke, dan masih bersama dengan Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Dan kita akan menyapa teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Teman-teman mahasiswa, bisa kita lihat sama-sama? Oke, nanti kita menunggu pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman mahasiswa kepada para narasumber. Oh, ini di belakang adalah teman-teman mahasiswa. Oke, selamat malam. Selamat malam teman-teman mahasiswa dari Undip, nanti boleh bertanya ataupun berkomentar ya kepada para narasumber yang ada di sini. Saya langsung saja ke Pak Komar. Pak Komar, Gubernur Jawa Tengah, kader Anda, Mas Ganjar Pranowo, sekitar 1 minggu yang lalu menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tadi sore Anda bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan memanggil, menyidang, kemudian memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya, teguran lisan memanggil Ganjar Pranowo itu perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Ya, kita organisasi kan pasti ada kita komunikasi dengan Ibu Ketua Umum. Tidak mungkin kita buat keputusan suka-suka ya. PDI Perjuangan sangat tertib urusan-urusan begitu. Jadi artinya Bu Mega ketika meminta ataupun menyuruh kepada kadernya, kepada pengurusnya untuk memanggil Ganjar, Bu Mega nggak happy dengan pernyataan kesiapan Ganjar? Bukan saja begitu. Saya ini kan ditugaskan menjadi Ketua Bidang Kehormatan. Punya tugas untuk menertibkan setiap kader kalau menyampaikan pendapat atau bersikap yang bertentangan dengan aturan organisasi harus kita tertibkan. Nah, persoalan kita kan berulang-ulang kita sampaikan bahwa keputusan tentang siapa presiden dan wakil presiden tahun 2024 itu telah diputuskan di Kongres 5 Bali. Ya, diberikan kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan hal itu. Oleh karena itu semua kader itu harus disiplin dalam berkomunikasi. Kami sudah mengeluarkan surat 3 kali untuk disiplin dalam menyampaikan pendapat kepada publik supaya tidak menjadi penafsiran yang berbeda terhadap pernyataan-pernyataan kita di publik itu. Jadi soal beri teguran lisan ini hal-hal biasa saja, tidak ada hal yang luar biasa. Jadi menurut Bu Mega ini melangkahi kewenangan beliau sebagai Ketua Umum, makanya Mas Ganjar harus menurut diberikan Ibu Mega, ini sanksi. keputusan kita, keputusan partai ini, keputusan tertinggi itu Kongres, bahwa ini diberikan kepada Ibu untuk menentukan siapa calon kemudian. Jadi kader-kader semua sudah dikasih Ibu, perintah Ibu kesampaikan begini. Urusan Pilpres itu urusan agenda negara 5 tahunan. Tidak perlu dibuat seolah-olah dunia ini mau kiamat itu. Tapi Pak Komar, pada saat tadi Anda memanggil Mas Ganjar Pranowo ya, alasannya apa sih ketika Mas Ganjar tiba-tiba menyatakan kesiapannya padahal beliau tahu bahwa Bu Mega yang akan memutuskan di akhirnya. Kenapa kemudian tiba-tiba menyatakan kesiapan? Soal kedisiplinan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu kan Ganjar sampaikan memang saya harus memperbaiki pola komunikasi. Sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa. Kelompok yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel itu saya beri teguran lebih keras lagi. Teguran keras dan terakhir. Karena sudah pernah ditegur sebelumnya. Jadi tidak ada hal yang luar biasa. Sekjen saja itu saya sudah tegur juga karena salah komunikasi saya tegur. Jadi tidak ada hal yang luar biasa, biasa saja. Hanya kita mau tunjukkan bahwa partai ini membutuhkan kedisiplinan yang tinggi untuk kader-kader kita. Karakter kader itu harus dibangun. Jangan buat keputusan lain lalu kita mencoba bermain di belakang aturan yang telah disepakati. Saya ingin tunjukkan, saya ingin perlihatkan pernyataan berikut ini. Pernyataannya dari Ganjar Pranowo tadi setelah mendapatkan sanksi dari
DPP PDI Perjuangan. Kita dengarkan sama-sama. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503 garing internal garing DPP garing 10 garing 2022. Ini merupakan hal yang biasa, partai menegakkan disiplin organisasi partai karena urusan capres dan cawapres itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara, menyangkut masa depan kita semuanya. Sehingga mari berpolitik dengan mengakar, dengan membumi, kita selesaikan berbagai masalah-masalah bangsa. Seluruh anggota dan kader partai tidak terkecuali wajib turun ke bawah sampai Ibu Ketua Umum mengambil keputusan yang tepat pada momentum yang tepat nanti. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lesan. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah ngurusi yang ada di daerah. Ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan rame begitu. Kami mendapatkan peringatan dan itu sebagai kader kita terima. Karena ini bagian dari disiplin yang tadi ditunjukkan juga oleh Pak Hasto. Ada yang mau tanya lagi? Berarti Cukup? dirawat dong Pak ya? Kenapa? Pernyataan yang sebelumnya dirawat dong Pak. Siap nyapresnya itu dirawat Pak. Kenapa? Dirawat. Oh gini, kader saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Pak Komar, pernyataannya nggak diralat, tapi saya orang diklat, saya selalu siap. Artinya masih ada kesiapan untuk maju capres tadi, meskipun keputusannya ada di Ketua Umum. Ya, tapi ini kan lebih tegas, keputusan ada di Ketua Umum. Kemarin beda itu, yang kemarin yang tadi jadi digiring kemarin lagi. Oke. Nggak, tapi itu tadi pernyataannya nggak diralat, tetap disampaikan bahwa siap sebagai kader partai kalau misalnya nanti diperintahkan. Ya kan, tapi keputusan kecuali Ganjar saya siap mencalonkan diri itu beda deh kan. Itu kan ada kalimat, ada titik koma di situ baru dilanjut ke Jaksa dipaksa untuk menjawab. Oke. Saya mau ke Mas Noel. Mas Noel sebagai relawannya Ganjar Pranowo mania, Anda kecewa nggak sih ketika PDI Perjuangan memberikan sanksi teguran lisan kepada jagoan Anda? Sebetulnya tegurannya kan teguran minimum lah, sanksinya juga sanksi minimum. Tapi yang saya heran sampai detik ini, orang yang tidak bersalah kok diberi sanksi. Oke. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Hasto dan Bang Komar juga tidak terbukti Mas Ganjar melakukan kesalahan. Beda dengan Dewan Kolonel ya, jelas di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nah dalam hal ini ya kita sih berharap tetap Mas Ganjar teguh terhadap pendapatnya yang tanggal 18 karena ada keraguan publik selama ini soal Mas Ganjar maju atau tidak. Kedua, pertanyaan kedua adalah partai mana yang mengusung Ganjar. Ketiga, wapresnya siapa ya? Itulah. Pertanyaan pertama ini sudah terjawab dengan tanggal 18 kemarin walaupun secara eksplisit mungkin itu hanya sebuah pertanyaan dari sebuah host TV nasional yang akhirnya dijawab oleh Mas Ganjar. Demi bangsa dan negara saya siap. Gitu. Tapi tetap Mas Ganjar berkali-kali menyampaikan semua itu tergantung Ketua Umum dan partai. Karena biar gimana pun Mas Ganjar ini kan dibesarkan oleh partai. Saya yakin sekali Mas Ganjar harus taat dan patuh terhadap partai yang membesarkan dia. Apalagi kan kader partai. Kader partai yang punya ideologis dan punya disiplin dan aturan. Dia harus tegak lurus pada posisi itu. Dan harapan saya kedua adalah ya partai PDIP jangan sampai salah ambil pilihan lah. Apalagi Bu Mega kan ketua umum yang sangat rasional lah. Karena beliau tuh jadi ketua umum kan pada proses kegelapan, demokrasi yang gelap sekali sampai demokrasi yang terang benderang hari ini. Seperti itulah, Mbak. Oke, tapi kan sebelumnya Anda sempat menyebut ya ketika Mas Ganjar menyatakan siap maju dalam kontestasi Pilpres ini sebagai sinyal halusnya PDIP. Artinya dengan pemberian teguran lisan ini bukan sinyal halus, malah penolakan kan?
Enggak, semakin halus. Oh, semakin halus kalau mendukung Semakin berarti? halus. Oke. Semakin halus. Gimana Apalagi halusnya tadi kita coba lihat saya ingin tanya. Mas Hasto ketika Mas Ganjar meyakin, saya ini lihat baju saya. PDIP, Mas Hasto sampai ragu, saya sampai nengok ke kiri tuh. Iya masih PDIP. Artinya ini sebenarnya sanksinya hanya sanksi setengah hati. Tidak Sanksi setengah untuk hati ya, tapi menyenangkan kita ataupun melihat gimana? gini. Ya namanya partai, saya nggak tahu internal partai seperti apa. Tapi saya lihat apa yang dilakukan PDIP secara organisasi untuk mengimbangi keadilan itu, rasa keadilan di internal partai. Karena kenapa? Dewan Kolonel kan diberi sanksi, Ya. SP3. Bang Komar yang ngasih ke ya. Nah itu juga harus dilakukan ke Mas Ganjar. Oke. Untuk apa? Menjaga marwah partai dan konsolidasi di internal partainya. Biar ada sebuah kondisivitas. Oke. Itu Mbak, kira-kira seperti itulah. Oke, Bang Komar, ini sinyalnya semakin halus kalau menurut Mas Noel. Jadi sinyalnya PDI Perjuangan kepada Ganjar Pranowo semakin halus, semakin kelihatan. Berarti peluangnya Ganjar Pranowo untuk dicalonkan masih tetap ada, meskipun dapat Ini sanksi masih 2 lisan. tahun, Peluangnya proses masih ini ada nggak? masih jauh ke sana. Kita tidak pernah bilang putuskan Ganjar tidak dicalonkan lagi, lain soal. Jadi saya jangan digiring untuk ke situ. Nggak, artinya peluangnya masih ada dong ketika hanya diberikan sanksi lisan, sanksi yang minimum, tidak Makanya bersalah. saya sampaikan tadi kan, sanksi-sanksi begini hal biasa-biasa saja. Sanksi begini bukan berarti Ganjar tidak boleh lagi kita tidak pecat Ganjar kan. Sampai tadi saya sampaikan, Sekjen salah ngomong pun saya pernah tegur. Ini soal komunikasi, biasa saja. Tidak ada yang luar biasa aja. Oke, Bang Noel, tapi Anda melihat dengan pemberian sanksi ini peluangnya Mas Ganjar akan semakin melesat atau semakin terikat? Karena kan tidak bisa keliling ke daerah-daerah. Gini, ada beberapa peristiwa belakangan ini yang kita lihat sebelum Mas Ganjar mendeklar dirinya ya siap. Itu kan ada sebuah sanksi Mas Ganjar nggak boleh keluar kota, Mas Ganjar harus di daerahnya, macam-macam lah. Lantas kemudian Mas Ganjar dibilang tidak berprestasi. Saya lihat teguran ke kelompok faksi yang Dewan Kolonel ini kan jelas ya menegaskan bahwa udah stop diksi atau narasi-narasi yang coba mengunderestimate Mas Ganjar. Biar apa? Konsolidasi di internal partai itu benar-benar terjadi. Saya lihatnya sampai sekarang meyakinkan bahwa PDIP pada ujungnya tetap Mas Ganjar. Nggak mungkin tidak. Karena kenapa? Ada 2 faktor. Pertama soal elektabilitas dan dampak dampak elektoralnya. Ya. Nggak mungkin PDIP mengambil keputusan yang sangat salah ya. Oke, dalam Anda melihat- meyakini bahwa PDIP pada akhirnya akan mendukung Ganjar meskipun Bukan sekarang. pada akhirnya, bahkan saya iakan, saya berani bertaruh soal itu. Oke, ini Mas Jayadi dari tadi ketawa nih, ingin menganalisa pernyataannya Mas Ganjar siap, tapi dimaknai sebagai sinyal halus, sinyal yang semakin halus, tapi pada kenyataannya mendapatkan sanksi teguran lisan. Anda menganalisisnya ini bagaimana? Apakah memang seperti itu di panggung depan atau di panggung belakang berbeda, Mas Jayadi? Yang pasti peluang Ganjar belum tertutup. Oke. Itu. Karena kan 2 yang tampaknya memiliki rivalitas sama-sama kena sanksi. Oke. Karena ada peristiwa yang dianggap kurang sesuai dengan kebijakan partai, kira-kira gitu kalau mau disampaikan. Jadi peluang Ganjar masih tetap terbuka. Meskipun peluang misalnya Ibu Puan juga tetap terbuka kan Bang Komar gitu. Karena Bang Komar tadi tidak mengatakan ada orang yang dihalangi kan. Ya. Jadi sampai keputusan itu dikeluarkan saya kira peluangnya masih ada. Nah, peluang Mas Ganjar itu dengan sanksi ini, dengan pernyataan bahwa Ganjar tetap di PDIP, itu kan membuat Ganjar kemungkinan besar itu berarti sudah punya 2 modal Oke. untuk nyalon. Pertama modal sebagai modal elektabilitas. Itu kan dia punya tuh. Karena paling tidak dia berada di posisi tertinggi kalau dibandingkan dengan yang lain meskipun belum unggul secara mutlak atau secara signifikan. Yang kedua, tampaknya ada sinyal bahwa PDIP pun tidak menutup peluang untuk mencalonkan Ganjar kan gitu. Karena tidak ada sinyal menutup peluang itu, maka dari faktor kedua bahwa sebagai orang partai Ganjar masih mungkin untuk dicalonkan dan sudah punya partainya PDIP yang punya cukup suara kan, cukup presidential threshold. Nah, tinggal lagi 2 faktor terakhir yang masih belum pasti, yaitu apakah tampaknya PDIP kan akan berkoalisi dengan partai lain, tampaknya ya kalau kita lihat sinyal-sinyalnya. Nah, pertanyaannya apakah nanti pencalonan Ganjar itu bersesuaian dengan calon koalisinya PDIP. Yang kedua nanti, nah yang terakhir itu yang juga belum, yaitu kemauan elit partai. Dalam hal ini kan
kita nggak tahu. Ada pembelahan di internal partai Nah, PDI Perjuangan. Iya. Separuh ada yang menginginkan Puan Maharani, separuh ada yang menginginkan Ganjar Pranowo. Iya. Begitu yang ingin Anda katakan. Kemauan elit partai itu yang bisa mempengaruhi keputusannya Megawati. Nah itu nanti ya itu mana yang akan diambil oleh Ibu Mega sebagai keputusan. Bukan separuh Oke. lah. Sebagian besar mendukung Ganjar, sebagian kecil mendukung Mbak Oke, Puan. Itulah bagaimana kira-kira. Pak Komar bahwa ada pembelahan di internal partai Anda? Kalau versinya Bang Noel sebagian besar menginginkan Ganjar, sebagian kecil menginginkan Puan, betul nggak sih? Ya Pak Ibu itu kan memutuskan tidak hanya mendengar dari elit partainya, semua aspek harus dipertimbangkan. Tapi benar nggak bahwa ada pembelahan? Ada suara-suara Nah, yang berbeda? sebenarnya ada Masa itu- nggak ada itu suara yang berbeda dalam partai kan biasa? dinamika biasa dialektika. aja. Jadi itu hal-hal yang biasa dalam berdemokrasi ya. Jadi sebenarnya Ibu melihat dari berbagai perspektif. Jadi bukan saja urusan itu. Kita ini bukan pilih kepala desa, bukan pilih kepala daerah. Ini kita pilih presiden untuk memimpin 270 juta lebih rakyat Republik Indonesia. Yang menghadapi masa depan yang gelap sana. Oleh karena itu pasti berbagai pertimbangan diambil. Jadi tidak saja mendengar dari elit-elit partai, tapi pasti mendengar dari berbagai. Bahwa ada suara-suara yang berbeda itu biasa Oh ya dong di biasa partai. lah. Tapi makanya kan kewenangan terakhir hak prerogatif bahasa kerennya. Ada di Ibu itu supaya sudah kamu ngomong sana sini ini putusan semua harus tunduk. Selesaikan ceritanya. Oke. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Meskipun keputusannya kemudian berbeda dari yang diharapkan oleh banyak orang. Kita kan nggak tahu keputusannya. Iya, Ibu kan bukan barang baru buat keputusan begini. Dari waktu susah sampai senang sampai hari ini kan. Tapi apakah elektabilitas menjadi faktor penting? Karena kalau menurut Sekjen PDI Perjuangan, elektabilitas bukan menjadi faktor penting ketika Ya menentukan saya kira capres banyak PDI hal yang Perjuangan. dipertimbangkan lah itu. Ya banyak faktor yang dipertimbangkan. Tapi tadi saya sampaikan tentu tadi kita bukan pilih kepala desa, bukan pilih bupati gubernur. Kemarin kan kita ini juga sejalan dengan pikirannya Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin sampaikan jangan pilih presiden sembrono. Oke. Itu kalimat yang sangat keras menurut saya. Kalau saya orang Papua, orang Maluku ngomong gitu biasa-biasa aja. Oke. Tapi kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa, orang Solo itu sangat keras. Sangat keras menginginkan Yes. ketika menginginkan sesuatu. Apa artinya bahwa kondisi negara ini dalam keadaan berat. Kedepannya harus Apa presiden. Anda yang ingin bilang Pak Jokowi menginginkan sesuatu yang keras maka harus terwujud begitu? Saya tidak mau berspekulasi. Termasuk mengendorse Saya orang, ngomong penggantinya. Iya. Begitu? Itu kan Mbak Nana yang ngomong, Oke, bukan tapi kan saya saya. melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bang Komar, termasuk mengendorse penggantinya begitu ya? Nah. Keinginannya keras. Bukan juga itu kan. Oke, nanti saya mau tanya ke Bang Doli dari Partai Golkar karena kemarin habis pidato dan pidatonya di HUT Partai Golkar ini dimaknai ataupun ditafsirkan beragam, termasuk kemungkinan menyiapkan suksesornya. Apakah kemudian Golkar akan menjadi skocinya juga kepada suksesornya Pak Jokowi? Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.